Dari sekian banyak produk penumbuh brewok yang pernah lo dengar, mulai dari minyak kemiri, mentega, odol, alkatel, krim-kriman, dan yang paling ekstrim yaitu peju kambing. Nah, lo pernah nggak tuh pakai sampai segitunya? Ternyata hanya sebagian produk aja yang terbukti berhasil buat numbuhin brewok. Nah, di video kali ini, gua akan kupas tuntas produk penumbuh brewok yang paling efektif dan terbukti hasilnya. Let's go! Halo bro-bro pejuang brewok, apa kabar? Udah lama kita nggak ngomongin soal brewok nih. Di video kali ini gue akan ngomongin produk-produk yang efektif, nyata hasilnya, dan udah banyak dipakai sama orang. Nah, gue bakalan mulai dari dua golongan produk yang digunakan untuk numbuhin brewok. Apa aja? Kita masuk ke golongan yang pertama. Golongan yang pertama, so pasti kalian juga udah sering dengar, yaitu minoxidil. Nah, minoxidil adalah produk yang pasti kalian gunakan untuk merangsang pertumbuhan hormon dihidrotestosteron untuk merangsang pertumbuhan dari bulu kalian. Nah, makanya itu gue masukin ke golongan pertama, golongan yang paling penting. Lalu golongan yang kedua yaitu pendamping produk untuk pendampingi minox sebagai penumbuh brewok. Nah, di golongan yang kedua ini produk-produknya ada mulai dari biotin, Peomix, Betolar, dan lain-lain. Dari kedua golongan tersebut, mari kita bahas lebih lanjut produk-produknya. Nah, seperti yang gue sebut, di golongan pertama itu yang paling utama adalah minoxidil. Nah, minoxidil ini tugasnya untuk memicu pertumbuhan bulu dari brewok lo. Jadi, buat lo yang ada genetik ataupun enggak, itu akan dibantu untuk memicu pertumbuhannya dari si minoxidil ini. Nah, minoxidil ini ada tipe-tipenya. Tipe-tipe yang pertama itu ada yang liquid dan ada yang foam. Untuk merek yang pertama yang pasti kalian sering dengar dan bisa gue bilang ini sesepuh dari minoxidil juga ya, yaitu merek dari Kiklen. Hampir semua orang yang pengen numbuhin brewok udah pada kenal nih sama minoxidil Kiklen ini. Nah, buat lo yang pengen tahu penampilan Kiklen kayak apa sekarang, masih sama kok penampilannya kayak gini. Untuk minoxidil Kiklen sendiri, dia memiliki kandungan alkohol yang penyerapannya lebih cepat dibanding minoxidil yang tidak mengandung alkohol. Lalu untuk minoxidil ini dibanderol dengan harga kata-kata yang cukup affordable. Bisa dibilang ini cukup terjangkau lah buat kalian yang pengen coba-coba nih. Buat lo yang kaum mendang-mending dan masih bingung coba produk sana-sini, mungkin lo bisa coba ini untuk beberapa bulan karena harganya yang cukup affordable ya, bisa gue bilang. Oke, lalu yang kedua itu ada merek Heros. Heros seperti apa? Nah, mungkin dari kalian yang udah sempat pakai minoxidil, kalian mungkin banyak yang belum tahu karena ini sempat happening di zamannya ya. Buat lo yang mungkin baru kenal minox, mungkin lo tau Kiklen, tapi lo nggak tahu ini. Untuk Heros yang sekarang lagi gue pegang, ini adalah kemasan lamanya. Packaging barunya, mulai dari tahun 2021 kemarin, udah berubah menjadi seperti ini. Nah, keunggulannya apa aja nih dari Heros? Yang pertama, Heros ini nggak mengandung alkohol, so penyerapannya juga lebih maksimal karena dia tidak cepat menguap dibanding minoxidil Kiklen tadi yang mengandung alkohol, penyerapannya jauh lebih cepat, jadi banyak yang menguap. Dibanding ini, dia lebih maksimal untuk penyerapannya. Nah, keunggulan dari Heros ini minim iritasi ya, bukan enggak iritasi. Jadi buat lo yang merasa kulit wajah lo sensitif utamanya, bisa pakai ini karena efek sampingnya lebih terminimalisir dibanding minoxidil Kiklen barusan. Nah, kenapa bisa minim iritasi dibanding minoxidil Kiklen? Karena si Heros ini tidak mengandung alkohol. Karena nggak sedikit juga buat orang-orang yang kulitnya sensitif kena kandungan alkohol. Nah, by the way, ini cukup terkenal nih di India dan banyak juga di Indonesia yang udah jatuh cinta nih sama si Heros. Itu ya. Nah, sekarang gue masuk ke golongan yang kedua, yaitu produk-produk yang fungsinya untuk membantu progres dari minoxidil. Nah, produk-produknya apa aja? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, produk yang pertama dari golongan kedua yaitu
Peomix. Nah, Peomix ini tugasnya untuk mendorong pertumbuhan bulu. Bahan Peomix dan jojobanya ngebantu untuk ningkatin jumlah folikel yang aktif, sehingga progres pertumbuhan bulu lu jadi makin cepat. Nah, spesifikasi dari Peomixnya sendiri, ini punya bau aroma yang khas. Jadi buat lo nggak bakal lepas deh sama Peomix, gue jamin. Bakal selalu teringat sama baunya. Karena ini oke banget wanginya. Dan dia juga mengandung kandungan mint. Jadi bisa ada berasa dingin-dingin lah nanti setelah lo pakai ini. Nah, selanjutnya ada biotin. Vitamin dari dalam untuk bulu. Nah, peranan dari si biotin ini untuk menjaga pertumbuhan bulu biar bulu lo makin kuat dan sehat. Nah, sebenarnya sumber biotin itu ada dua, mulai dari pola makan lo sehari-hari dan suplemen vitamin seperti puritan. Selanjutnya itu yang ketiga ada biotoler. Biotoler seperti apa? Biotoler itu seperti ini. Nah, tugas dari si biotoler ini untuk ningkatin penyerapan dari minoxidil dan Peomix tadi. So, ini ngebantu golongan 1 dan golongan kedua yang saling berkaitan itu lebih maksimal prosesnya untuk kalian numbuhin brewok. Karena nggak semua area sensitif, jadi bisa aja ada kan sel-sel yang ketutup sama sel kulit mati. Jadi ini tugasnya untuk ngebuka sel kulit mati itu biar penyerapan Minox dan Peomix lebih menyerap maksimal. Ya mungkin dari merek-merek pendamping yang udah ada, mungkin ada beberapa macam merek lain. Ya macam-macam lah. Nah, mungkin dari sini yang gak kalah penting selama lo berprogres dalam numbuhin brewok, yaitu situasi kondisi selama lo numbuhin brewok. Kondisi-kondisi yang gue maksud itu ada beberapa hal, dan itu ada step-step di setiap lo mau numbuhin brewok. Dan mungkin juga kadang terkendala juga sama rutinitas dari lo para pejuang brewok. Seperti rutinitas yang sering kita alami, kayak beraktivitas di luar lapangan. Selain itu, gue pengen share ke kalian amunisi yang cocok sama kondisi yang sedang kalian alami. Seperti fase stuck nih, ada amunisinya yang cocok yaitu Peomix dan Heros. Buat lo yang sering beraktivitas di luar lapangan, lo bisa kolaborasiin antara liquid dan yang foam. Lalu ada fase bolong-bolong yang masih ada blank spotnya. Lo bisa coba Peomix dipadukan dengan biotoler. Dan buat lo yang ngerasa kulit lo lebih sensitif, seperti gampang jerawatan atau berminyak, lo bisa pakai yang teksturnya foam, ataupun lo bisa pakai Heros tadi yang nggak mengandung alkohol. Dari yang gue jelasin tadi, intinya balik lagi ke kebutuhan orang-orang. Nggak semua amunisi harus dipakai. Nyatanya ada yang cuma pakai minoxidil aja tumbuh. Ada yang pakai Minox PO aja tumbuh, dan ada yang butuh semuanya untuk bisa tumbuh. Intinya sesuaiin aja sama kebutuhannya masing-masing. Dan yang paling jelas, kalian tetap harus berusaha dan konsisten, karena itu merupakan hal yang paling penting selama kalian numbuhin brewok. Oke. Balik ke pertanyaan di awal. Pakai produk yang mana? Gue udah merangkum dari puluhan ribu pejuang brewok dan udah ada 3 paket rekomendasi untuk pemula. Nah, untuk lebih lengkapnya, gue udah jelasin di deskripsi di bawah. Tadi itu penjelasan gue soal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya yang mungkin banyak kalian belum tahu. Mulai dari golongan pertama yang paling penting, Minox, dan golongan yang kedua ada pendamping-pendampingnya yang tadi gue sebutin. Jadi buat lo yang masih ragu buat numbuhin brewok atau masih punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, akan gue jawab, atau bisa langsung follow Instagram fabron.id di Instagram kita. Oke, segitu dulu dari gue dan Fabron. Thank you buat waktunya. So, bye-bye. Thank you pejuang brewok. Salam pejuang brewok.